Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Timotius 4. Kita akan membaca ayat 4 sampai ayat 5. Sekali lagi, 1 Timotius 4 ayat 4 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan ini bersama, dan kita akan terima berkat serta pesan-pesan Tuhan dari Renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca. Bapak Ibu, walaupun nama kitab ini adalah Timotius, tetapi sebenarnya ini adalah kitab hasil dari tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Pasal ini membahas tentang peringatan dan nasihat yang Rasul Paulus berikan untuk Timotius, supaya Timotius ini memperhatikan, ya, waspada, berjaga-jaga terhadap ajaran sesat, kemudian menekankan betapa pentingnya ibadah dan juga nasihat untuk menjadi teladan dalam iman walaupun Timotius masih muda. Paulus juga menekankan pentingnya latihan rohani dan pengajaran-pengajaran yang benar. Nah, semua hal ini ditujukan untuk Timotius, kemudian supaya Timotius dapat menerapkannya di dalam pelayanannya. Nah, tujuan dari nasihat dan peringatan Rasul Paulus bagi Timotius ini adalah yang pertama untuk mengingatkan Timotius akan bahaya ajaran sesat. Dan kemudian untuk mendorong Timotius tetap setia di dalam imannya dan juga memberikan panduan bagi Timotius tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik di dalam gereja atau di tengah jemaat-jemaat Tuhan. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dari pembacaan Alkitab kita hari ini. Dan kemudian interpretasinya, Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari di dalam pasal ini? Kita akan belajar mengenai firman Tuhan sesuai dengan judul renungan firman Tuhan kita hari ini, yaitu makanan, Bapak Ibu. Wah, mungkin ada yang berpikir ada apa dengan makanan, ya? Apa sangkut pautnya dengan makanan? Ya, kita akan belajar ini bersama-sama. Sebelum itu kita akan mengamati terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jika kita lihat kembali dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini di pasal ini khususnya, di sini kita dapati bagaimana Rasul Paulus ini seperti menubuatkan, ya, tentang banyaknya kemurtadan yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Banyak orang-orang yang akan murtad. Dan tanda bahwa seorang telah murtad, telah meninggalkan iman kepada Kristus adalah ketika seseorang ini melakukan, bahkan menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti dia. Dan apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia melakukan hal-hal yang sebenarnya telah dilarang Allah, ya, tapi tetap dikerjakan. Di dalam pasal ini kita menemukan contohnya seperti penyembahan kepada setan-setan dan juga kepada berhala. Dan kemudian orang murtad itu tandanya apa? Selain dia melakukan hal yang dilarang, ternyata orang yang murtad itu juga adalah orang yang tidak melakukan apa yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah. Atau sesuatu yang dibolehkan Allah, bahkan diperintahkan Allah, tapi tidak dilakukan. Nah, ini orang yang murtad juga, Bapak Ibu, ya. Seperti contohnya di dalam pasal ini ditekankan mengenai pernikahan atau perkawinan dan juga tentang makanan. Nah, disinilah kita akan belajar tentang makanan ini, Bapak Ibu. Ya, di ayat 3 kalau kita membaca di sana dikatakan bahwa Paulus ini menyampaikan bahwa ada orang-orang yang murtad, dan orang-orang yang murtad ini itu melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Jadi sebenarnya makan itu sebenarnya boleh, Bapak Ibu, ya, bahkan sangat diperlukan oleh manusia. Tetapi ada orang-orang yang tidak lagi melakukan perintah Allah dan akhirnya mereka melarang untuk makan makanan yang diciptakan Allah. Ya, kita tahu bersama semua sumber bahan makanan itu asalnya dari Allah, Allah yang ciptakan itu. Dan memang di bawah hukum Taurat ada perbedaan antara makanan, yaitu makanan yang halal dan juga makanan yang haram.
Ya, seperti misalkan ada jenis daging yang boleh dimakan ya menurut hukum Taurat, tetapi ada juga jenis-jenis yang tidak boleh dimakan. Nah, namun Bapak Ibu di dalam Kristus ya dan di dalam zamannya Timotius ini adalah zaman di mana mereka percaya kepada Kristus, dan di dalam Kristus itu sudah dihapuskan Bapak Ibu ya, dan makanan apapun tidak bisa lagi disebut halal atau haram ya. Hanya memang ada beberapa makanan-makanan yang kita harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Alkitab. Ya, misalkan jangan kita makan makanan yang ada darahnya, kemudian jangan kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau sajen-sajen dan sebagainya. Tetapi semuanya, mau daging apapun itu kita bisa konsumsi, mau tumbuhan apapun itu bisa kita konsumsi. Nah, inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu tentang makanan ini. Apa yang kemudian kita bisa ambil dari nasihat Rasul Paulus? Yang pertama, sesuai dengan ayat pokok kita, ayat 4 dan ayat 5. Yang pertama yang menjadi pelajaran bagi kita, yaitu kita harus memandang makanan ini sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah, kita menerima makanan dari Allah, dan itulah juga sebabnya kita gunakan juga untuk Allah. Nah, artinya makanan yang Tuhan sudah beri, yang Allah sudah limpahkan bagi kita sehingga kita bisa menikmatinya ya, itu harus dimanfaatkan, harus digunakan, harus dikonsumsi dengan baik dan tepat ya, dengan tujuan supaya tubuh kita ini bisa kuat secara fisik ya, secara jasmani. Tubuh kita bisa kuat, bisa sehat, kemudian sehingga dari tubuh kita ini kita dapat melayani Tuhan dengan maksimal, dan kita pun juga dapat melakukan kehendak Tuhan juga dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya dari kondisi tubuh yang sehat. Karena apa? Karena ada makanan dan minuman yang kita konsumsi dengan baik dan tepat. 1 Korintus 6 ayat 20 saya bacakan dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi, pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena dialah yang memilikinya. Nah, cara kita kemudian bisa menggunakan setiap bagian tubuh untuk memuliakan Allah adalah dengan kita makan makanan yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah berikan, kita makan, kita konsumsi dengan baik dan tepat, sehingga tubuh kita bisa bugar. Tubuh kita bisa kuat untuk kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Pergi ibadah perlu kerjasama antara rohani dan juga jasmani Bapak Ibu ya. Di dalam ibadah kita rohani, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi untuk berangkat ke gereja itu perlu kerjasama dengan jasmani. Kaki kita, tangan kita ya, fokus kita mengendarai kendaraan, berjalan, naik lift, naik tangga dan sebagainya. Jadi tubuh kita ini juga harus dipersiapkan sebaik-baiknya untuk bisa memuliakan Allah, salah satunya dengan makan makanan yang Tuhan sudah berikan dengan baik dan tepat. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari, yaitu adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah harus diterima dengan ucapan syukur, termasuk makanan ini Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh menolak berkat-berkat Allah. Sebaliknya kita harus menerimanya dan bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Akui kuasa Allah, pencipta dari semua berkat yang kita bisa nikmati, pencipta dari setiap makanan yang kita bisa cicipi, dan kemudian kita harus kemudian mengakui bagaimana Allah itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita bisa makan itu semua karena berkatnya Tuhan. Dan karena sesungguhnya semua yang diciptakan Allah itu baik Bapak Ibu. Ya, semua itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram termasuk dalam hal yang makanan. Ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk hidup di muka bumi ini, Allah telah memandang semuanya itu baik. Oleh karena itu, ketika kita dapat menikmati, kita bisa memberdayakan makhluk hidup dan tumbuhan, yaitu kita gunakan untuk menjadi bahan makanan kita, ya, maka semua itu harus diterima dengan ucapan syukur. Dan sesungguhnya kita sedang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dari makanan dan minuman tersebut. Kejadian 9 ayat 3 Bapak Ibu, saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Di sana dikatakan, dahulu aku memberikan segala tumbuhan hijau sebagai makanan manusia. Sekarang aku juga memberikan segala jenis binatang sebagai makanan kalian. Nah, ini berkatnya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu ya, yang harus kita
syukuri ya, sangat-sangat bersyukur. Tuhan berikan hewan, Tuhan sediakan tumbuhan untuk bisa kita gunakan menjadi bahan makanan kita. Nah, namun ternyata Bapak Ibu, kita juga harus mengatur dan mengelola segala pemberian Tuhan dengan bijaksana, khususnya di dalam hal makan dan minum ini ya, supaya juga tubuh kita bisa fisik ya tetap baik untuk kita gunakan bagi Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kemudian kita bisa pelajari di dalam pasal ini yang kemudian kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal makanan ya. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan, sebelum kita mencicipi atau makan, minum apapun itu dan dimanapun itu, harus diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, ini juga sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat makanan dan minuman yang Tuhan sudah beri. Kalau kita baca tadi di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada yang berdoa ketika perjamuan kasih atau ketika makan, berdoa minta dikuduskan dengan firman. Karena benar ada ayatnya Bapak Ibu ya. Kita berdoa sebelum menikmati makanan dan harus dikuduskan. Dan melalui doa inilah kita bersyukur dan kemudian menyucikan, menguduskan makanan dan minuman yang akan kita nikmati. Dan kemudian makanan tersebut bisa baik masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah beri. Dan dengan berdoa, makan dan minum tadi, kita pun memuliakan Allah melalui berkat yang Tuhan sudah beri, yaitu makanan dan minuman ini. 1 Korintus 10 ayat 31 saya bacakan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Jadi entah kamu makan atau minum, atau apa saja yang engkau lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi walaupun makan dan minum kita bisa memuliakan Allah Bapak Ibu. Yaitu dengan kita berdoa sebelum makan, berdoa sebelum kita minum, menikmati berkat Tuhan, bersyukur terlebih dahulu. Kemudian setelah kita makan, kita nikmati, kemudian kita gunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu bentuk juga cara bagaimana kita menghargai dan memuliakan Tuhan. Nah, puji Tuhan, itu yang dapat kita pelajari dari renungan firman Tuhan kita hari ini Bapak Ibu. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami harus bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan beri, khususnya dalam hal makanan dan minuman. Tolong kami Tuhan untuk kemudian mengakui dan menyadari bahwa semua adalah berkat Tuhan. Tolong kami untuk mensyukuri setiap makanan dan minuman yang ada. Dan tolong kami agar kami dapat menggunakan, memanfaatkan setiap makanan dan minuman yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan kekuatan bagi tubuh kami. Dan tubuh kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsadai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Allah yang menyelamatkan dan mendidik keluarga GPDI Elsadai Magelang. Supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Supaya kami hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.